Apakah yang Anda inginkan dari sebuah mobil low SUV? Apakah kapasitas kabin yang harus 7 penumpang atau desainnya yang gagah? Atau mungkin Anda sudah mulai bosan dengan model-model yang sudah ada? Nah, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu varian yang bisa menjadi referensi bagi Anda, yakni Honda BR-V. Mobil yang saya coba hari ini merupakan Honda BR-V tipe Prestige atau kasta tertinggi dari Honda BR-V. Beberapa orang berpikir bahwa Honda BR-V merupakan mobilio yang ditinggikan dan didandani agar terlihat lebih kekar dan gagah. Tetapi Honda Prospect Motor melakukan hal yang berbeda. Dari tampilan depan, di mana menggunakan tipe solid grille wing dengan lapisan krom yang besar. Dan lampu utamanya juga sudah mengenakan proyektor sehingga dapat membantu Anda ketika berkendara malam hari. Di bagian bumper bawah terdapat lampu kabut yang memiliki aksen krom di sekitarnya. Dari sisi samping, disinilah orang berpikir bahwa ini merupakan mobilio yang ditinggikan. Karena pada baris keduanya terdapat lekukan yang sungguh berkarakter seperti mobilio. Di bagian bawahnya terdapat velg besar berukuran 16 inci dengan aksen menggabungkan warna hitam dan juga silver. Untuk meyakinkan bahwa ini merupakan SUV, di atasnya terdapat roof rail dan juga over fender yang membuat tampilannya menjadi lebih kekar. Ada satu juga ciri khas yang berbeda darinya, yakni ground clearance yang berukuran 201 mm. Dan pastinya bisa membuat Anda nyaman ketika melewati jalan-jalan yang berlubang ataupun medan yang tidak rata. Dari tampilan belakangnya, Honda BR-V tampak lebih modern. Hal ini terlihat dari lampu belakangnya yang menyiku, lalu terdapat juga spoiler yang sporty pada bagian atasnya. Kemudian ada ornamen krom yang terdapat di rumah plat nomor dan juga area yang membagi lampu di bagian belakang. Nah, uniknya walaupun menyandang gelar Prestige, tetapi emblem yang terletak di belakang masih bertuliskan SCVT. Tetapi agar tidak keliru, Anda harus memperhatikan lebih lanjut brosurnya. Apakah mobil tersebut dilengkapi dengan Vehicle Stability Assist, yang artinya model itu merupakan Prestige. Jika tidak, maka Honda BR-V tersebut merupakan tipe SCVT. Dan perlu ditambahkan juga, mobil ini dilengkapi dengan aero kit, yakni komponen bodi yang berwarna abu-abu yang dapat kita temukan dari bumper depan, side skirt, dan juga bumper belakang. Dan pada bagian atasnya yang tidak kalah menarik adalah antena beraksen shark fin atau menyerupai sirip hiu. Ini dia bagian dalamnya dari Honda BR-V. Kita akan mulai dari area pengemudi terlebih dahulu. Honda BR-V dilengkapi dengan tilt steering, di mana kemudinya bisa dinaik dan turunkan sesuai dengan ketinggian Anda. Pada bagian depannya, area instrumen cluster ditempati oleh 3 buah lingkaran yang terdiri dari RPM meter di sebelah kiri, lalu di lingkar tengahnya terdapat kecepatan, dan di paling kanan fitur Multi Information Display. Untuk fitur multimedianya, BR-V dilengkapi dengan layar multimedia touchscreen dan di dalamnya terdapat berbagai mode. Bisa terhubung dengan handphone Anda melalui perangkat Bluetooth. Peranti multimedia ini juga dilengkapi dengan fitur Nano. Ini adalah fitur yang menyemburkan ion-ion positif ke dalam kabin sehingga kualitas udaranya tetap optimal. Untuk memarkirkan mobil dengan panjang 4,4 meter ini, Honda menyematkan satu fitur yang membantu, rear parking camera. Di bagian bawahnya terdapat pengaturan AC model digital. Kemudian secara umum, tampilan dari dashboardnya terlihat modern. Terdapat list berwarna abu-abu dan juga model seperti honeycomb di sisi kirinya. Dan peranti keamanan yakni kantong udara ganda. Jadi bisa melindungi Anda sebagai pengemudi dan juga penumpang depan. Di samping tampilannya yang modern, ternyata Honda Prospect Motor menyematkan satu bahan kualitas yang tidak bisa terlalu dibanggakan. Mereka mengatasinya dengan penggunaan warna yang gelap sehingga tidak tampak di mata, kecuali ketika Anda harus mengetoknya atau Anda memegangnya dengan tangan secara langsung.
Dan jujur saja ini tidak bisa dibanggakan untuk mobil yang seharga 260 juta. Selain itu, kekurangan lainnya adalah iluminasi dari panel-panel yang berada di lingkar kemudi. Ketika malam hari Anda menyalakan lampu, tombol ini tidak akan menyala dan Anda bisa saja keliru untuk membesarkan suara. Anda malah memindahkan program atau track dari keping CD Anda. Nah, hal ini juga terjadi di bagian tuas transmisinya. Huruf P, R, N, D, S, dan L tidak akan menyala ketika malam hari. Anda bisa mempercayakan hal itu kepada posisi gear yang terlihat di lingkar instrumen cluster di sebelah kiri. Dan di bagian kursi yang saya duduki tidak ada pengaturan ketinggian. Jadi saya harus tegak duduknya untuk memperhatikan jalan yang ada di depan. Nah, untuk mengakomodasi Anda ketika perjalanan jauh, di bagian depan sudah ada kompartemen untuk menyimpan botol, ada 2. Di masing-masing pintu 1, dan bisa untuk charger smartphone Anda melalui kabel lighter yang ada di tengah. Untuk pengaturan spion yang ada di luar, Anda cukup menekan satu tombol untuk menutupnya dan melipatnya, dan Anda bisa membukanya kembali dengan menekan tombol yang sama. Dan sekarang kita berpindah ke bangku belakang. Dan sekarang saya berada di bangku baris kedua dari Honda BR-V. Bila dilihat, ruang yang tersaji untuk duduk di bangku belakang ini tergolong luas, termasuk ruang bagian kaki kami dan juga ruang kepala. Model dari bangku ini menerapkan model reclining, di mana bangku ini bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Anda bisa menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, sandaran dari bangkunya juga bisa dimaju atau dimundurkan dengan menekan tuas yang ada di samping. Anda tekan, Anda akan bisa maju ke depan dan juga bisa dimundurkan ke belakang, sehingga menjadi lebih rileks dalam perjalanan jauh. Nah, konsep dari model bangku ini adalah 60-40. Jadi ketika Anda membutuhkan akses untuk pindah ke bangku belakang ataupun membawa bagasi yang cukup panjang, Anda bisa melipatnya hanya salah satunya saja, tidak perlu kedua-duanya. Nah, untuk bagian penunjang kenyamanan di penyejuk udara, ketika Anda kurang mendapatkan asupan udara dari bagian depan, Anda bisa mengandalkan AC double blower yang terletak di bagian atap-atap. Lalu bagaimana cara kita untuk pindah ke bangku belakang? Honda BR-V menerapkan sistem satu tombol saja untuk melipat bangku yang terletak di sisi samping sini. Ketika kita tekan, bangku akan melipat ke depan seperti ini. Sekarang kita ke bagian belakang. Ya, inilah dia bagian belakang dari Honda BR-V. Bila di bangku baris keduanya masih terdapat ruang kaki yang cukup luas, tetapi pada bangku baris ketiga menjadi cerita yang lain. Anda hanya mendapatkan legroom yang terbatas dan posisi kaki Anda tidak menyentuh ke bagian jok. Ini akan membuat Anda lebih capek ketika berkendara jarak jauh. Untungnya saja, luas headroomnya masih tersedia dan juga headrest yang bisa dinaik atau turunkan dan menjadi sandaran kepala bagi Anda. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah di tempat duduk ini terdapat 2 buah speaker di bagian kiri dan kanannya. Sehingga ketika menyalakan head unit dengan volume yang kencang, maka Anda bisa sedikit terganggu. Jika baris ketiga ini lebih diperuntukkan untuk bagasi, Anda bisa merubah format dari bangkunya. Nah, di sini bedanya dengan bangku baris kedua, model pembagiannya adalah 50/50. Sehingga ini bisa melipat secara setengah dan setengah lagi bisa ditempati untuk penumpang. Bagaimana cara untuk melipatnya? Sama seperti bangku depan, Anda tinggal tekan tuas dan bangku akan turun otomatis. Nah, jika kurang luas, silahkan tarik tali di bagian tengah dan bangku akan melipat seperti ini. Sehingga ruang bagasi yang tersaji menjadi lebih luas dan Anda bisa menaruh banyak koper di bagian ini.
Sebagai produsen tenaganya, Honda mengaplikasikan mesin iVTEC 4 silinder SOHC yang berkekuatan 1,5 liter. Kemampuan dari mesin ini adalah menyemburkan tenaga maksimal 120 PS dan melontarkan momen puntir 145 Nm. Sebagai pendistribusi dayanya, disematkan transmisi otomatis berteknologi CVT. Dan saat ini saya sudah berada di dalam kabin Honda BR-V dan mencobanya langsung di jalan perkotaan. Sebelumnya kami juga telah mengetesnya di jalur bebas hambatan untuk melihat seberapa responsif dari mesin yang digunakan. Di dalam kota sendiri pengendaliannya terbilang baik dengan setir yang dilengkapi dengan electronic power steering sehingga putarannya menjadi lebih padat. Akan tetapi ini akan menjadi persoalan penting ketika mobil ini kita bawa ke dalam kemacetan kota. Kita harus memutar ke kiri dan ke kanan dengan tenaga yang sedikit ekstra. Mungkin ini salah satu caranya Honda untuk membuat mobil ini tetap stabil ketika dipacu dengan kecepatan tinggi. Dengan bodi sepanjang 4,4 meter, Honda BR-V menyajikan radius putar yang cukup kompetitif, yaitu 5,3 meter. Hal ini mempermudah kita ketika melakukan U-turn sehingga tidak perlu mempersiapkan ruang yang lebih untuk melakukan manuver dengan aman. Nah, ada satu yang perlu kita berikan apresiasi positif untuk Honda, yakni peredaman kabinnya. Ketika berada di kemacetan seperti ini, banyak mobil dan motor, tetapi rasanya suara yang masuk dalam kabin itu teredam dengan baik. Nah, saya juga sudah mencoba mobil ini untuk mengarungi jalan tol dan jalan dalam kota. Dari hasil pengamatan saya, untuk kondisi di dalam kota dan kondisinya macet, konsumsi bahan bakar dari BR-V mencatatkan angka 8,1 km per liter. Sedangkan untuk di jalur bebas hambatan, angkanya meningkat lebih jauh, yakni 15 km per liter. Sebagai kesimpulan dari pengujian Honda BR-V, kami mencatatkan beberapa poin yang bisa menjadi referensi bagi Anda. Yang pertama adalah tampilan eksteriornya, yang sungguh berbeda, sporty dan gagah dibandingkan dengan model-model yang sudah ada. Yang kedua adalah fitur-fitur modern yang berada di dalam kabinnya. Dan juga akomodasinya bisa menampung 7 orang penumpang. Faktor berikutnya yang tidak lupa adalah performanya. Dengan mesin 1,5 liter, kami merasa mobil ini sudah mumpuni untuk dibawa ke luar kota maupun dalam kota. Dan jangan lupa untuk kunjungi website kami di carby.co.id dan subscribe YouTube channel kami di Carby Indonesia.